Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan sedikit materi pada malam hari ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat nggih untuk ibu-ibu ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan sebelumnya, saya Amalia Fauzia. Teman-teman saya biasa memanggil saya Amel, ibu-ibu juga boleh memanggil saya Amel. Saya kebetulan mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sekarang mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan sedang mendapatkan tugas kebetulan dari mata kuliah saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk bisa disampaikan kepada ibu-ibu sekalian gitu ya, untuk penugasan mata kuliah saya. Pada malam hari ini saya akan mengambil tema husnuzon, Ibu. Ibu-ibu pasti sudah sering mendengar kata seuzon ya, berburuk sangka, tapi mungkin masih jarang mendengar kata husnuzon. Nah, apa sih sebenarnya husnuzon ini, Ibu? Jadi husnuzon ini adalah berprasangka baik gitu. Dan berprasangka baik ini tuh diutamakannya itu tuh kepada Allah. Kenapa kita harus mengutamakan berhusnuzon kepada Allah? Karena husnuzon kepada Allah ini tuh adalah artinya meyakini sepenuh hati bahwa segala ketetapan Allah pasti mengandung suatu kebaikan gitu. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Ibu. Allah Subhanahu wa taala itu tuh berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tuh buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini tuh mengajarkan kepada kita, Ibu, bahwa keterbatasan manusia itu tuh seringkali membuat kita tuh salah menilai sebuah peristiwa. Apa yang menurut kita buruk, bisa jadi justru itu adalah sebenarnya jalan yang menurut Allah itu tuh adalah jalan yang terbaik. Itu alasan kenapa kita tidak boleh langsung bersuuzon kepada apa yang telah menimpa terhadap kita itu, Ibu. Karena bisa jadi itu adalah rencana yang sudah Allah siapkan, rencana terbaik yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Nah, mengapa kita harus husnuzon kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Setiap ujian, cobaan, dan takdir yang Allah berikan pasti memiliki tujuan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Dari hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, dari hadis ini, Bu, ini menjadi peringatan sekaligus motivasi. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan pula yang akan Allah berikan. Namun jika kita selalu suuzon, mengeluh, menyalahkan Allah bahkan, maka hati kita sendiri yang akan dipenuhi dengan kegelisahan, merasa kekhawatiran, merasa selalu cemas akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Husnuzon ini tuh sangat diutamakan ketika saat menghadapi ujian. Setiap manusia tuh pasti diuji ya, Ibu. Kita semua di sini pasti pernah mengalami ujian, entah itu tuh yang berat banget, yang ringan, ataupun mungkin sampai di titik di mana kita tuh merasa sudah nggak bisa melewati ini semua. Ada yang diuji dengan sakit, dengan masalah rumah tangga mungkin, diuji ekonomi, bahkan mungkin kehilangan orang yang kita sayangi, atau masalah lain gitu. Di saat seperti ini tuh
waktunya kita harus berhusnuzon kepada Allah. Dan husnuzon kita itu tuh benar-benar diuji ketika kita menghadapi cobaan seperti ini gitu. Biasanya orang yang husnuzon itu tuh pasti akan berkata bahwa mungkin ini adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Oh, mungkin bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat kita dengan ujian yang sedang diberikan. Nah, hal yang harus banget ditanamkan dalam pemikiran kita adalah ketika kita diberikan ujian, maka kita harus percaya bahwa jika kita menghadapi ujian ini, artinya adalah Allah yakin bahwa kita itu tuh mampu, Ibu. Kita tuh mampu melewati apa yang telah diberikan oleh Allah, ujian apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, sedangkan orang yang tidak berhusnuzon gitu, Ibu, yang hanya berburuk sangka, itu tuh mungkin selalu berkata, kenapa hidupku begini? Kenapa Allah tidak adil? Saya sudah beribadah, saya sudah menaati perintahnya, tapi kenapa hidup saya masih susah, masih begini gitu. Nauzubillahi min zalik ya Ibu. Sikap seperti ini bukan hanya menyakiti hati diri sendiri, tapi juga berbahaya bagi iman kita. Sebenarnya wajar jika seorang manusia itu tuh mengeluh gitu ya Ibu, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berkeluh kesah. Namun tidak boleh sampai menghancurkan keimanan kita, karena bagaimanapun juga itu bukan hal yang sepenuhnya baik gitu, walaupun diperbolehkan. Tapi jika terlalu terus dalam keluh kesah, itu hanya akan membuat hati kita menjadi berat. Itu hanya akan menghalangi perjalanan hidup kita untuk bisa melangkah lagi gitu Ibu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam husnuzon kepada Allah. Ketika beliau dihina, disakiti, bahkan diusir dari kampung halamannya, beliau tidak membalas dengan kebencian juga. Justru beliau mendoakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Itu Rasulullah. Bukannya membalas, tapi mendoakan yang terbaik kepada kaumnya yang pada saat itu tidak mau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Ayub kehilangan harta dan keluarga, namun beliau tetap bersabar dan juga berhusnuzon hingga akhirnya Allah mengangkat ujian tersebut dan menggantinya dengan nikmat yang berlipat. Husnuzon kepada Allah itu tuh tidak hanya menenteramkan hati ya, namun juga menguji kesabaran dalam berhusnuzon. Kita selalu percaya, kita beriman, kita yakin bahwa Allah pasti memberikan jalan kepada kita untuk bisa melewati ujian-ujian atau cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Sebaiknya suudzon ya Ibu, berprasangka buruk itu sebenarnya hanya akan melahirkan kegelisahan, kecemasan, dan jauh dari rahmat Allah. Sering sekali kita suudzon terhadap apa yang menimpa dalam hidup kita gitu. Melihat sesuatu atau melewati sesuatu dalam hidup itu yang sekiranya berat tuh langsung berpikir bahwa hidup ini tuh sudah tidak ada artinya gitu ya mungkin Ibu. Padahal itu adalah cara Allah memanggil kita kembali gitu. Agar berdoa kembali, agar senantiasa ingat kepada Allah bahwa sebenarnya pertolongan Allah itu tuh ada. Ujian ini diberikan hanya untuk menguji. Maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga ukhuwah persaudaraan. Salah satu cara untuk menjaga ukhuwah itu dengan berbaik sangka. Dan Ibu, berbaik sangka itu tuh tidak hanya kepada Allah, tidak hanya hablum minallah, tapi juga dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Salah satu cara utama untuk menjaga ukhuwah itu juga dengan
berbaik sangka dengan husnuzon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zan inna ba'dza zani ism." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ayat ini jelas ya, Allah tidak mengatakan jauhilah semua prasangka, itu tidak, karena tidak mungkin kita menjauhi segala bentuk prasangka. Ya kan Ibu, tidak mungkin dari suatu kejadian kita tidak memiliki sebuah prasangka gitu. Allah tidak memerintahkan untuk benar-benar menghindari semuanya, tapi jauhilah sebagian prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu tuh menghantarkan kita pada dosa, perpecahan, dan rusaknya hubungan. Allah mengajarkan husnuzon dan Rasulullah SAW bersama para sahabat mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Dari situ banyak kisah-kisah yang mengajarkan mengapa kita harus husnuzon dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Salah satu kisah yang terkenal dari seorang sahabat itu bernama Thawlah radhiyallahu anhu. Pada saat itu Thawlah adalah sahabat Nabi yang sangat kaya. Ketika beliau masih kaya, rumahnya itu tidak pernah sepi Ibu. Banyak orang-orang yang datang. Ada yang minta makan, ada yang curhat gitu ya Ibu, cerita, ada yang meminjam uang, bahkan ada yang minta tolong. Rumahnya itu tuh selalu ramai karena Thawlah ini tuh dikenal dermawan dan suka membantu orang lain. Namun suatu hari Allah menguji beliau itu tuh dengan kemiskinan. Hartanya habis, keadaannya berubah. Dan sejak saat itu rumah Thawlah ini tuh menjadi sepi. Teman-temannya sudah tidak ada yang datang, jarang sekali ada yang datang. Keluarganya, saudara-saudaranya sudah jarang sekali yang datang ke rumah Thawlah. Tidak ada lagi tamu, bahkan teman-temannya tuh malah cenderung menjauh gitu Ibu. Nah, namun istrinya itu tuh jadi mengeluh gitu. Istrinya berkata pada Thawlah, "Wahai suamiku, sekarang kamu tahu kan, ternyata teman-temanmu itu tuh tidak ada yang tulus. Dulu ketika kamu kaya, mereka datang. Sekarang kamu miskin, mereka pergi." Thawlah hanya terdiam saat itu, lalu berkata dengan sangat tenang, "Justru mereka adalah teman-teman yang sangat paham." Loh, kenapa ya? Kok malah disebut bahwa teman-temannya itu tuh paham gitu? Padahal dulu aja pas Thawlah itu masih kaya, masih punya banyak uang, teman-temannya banyak yang datang. Sekarang dalam keadaan Thawlah mungkin memerlukan bantuan, teman-temannya sudah tidak pernah datang gitu. Istrinya bingung, istrinya bertanya pada Thawlah, "Maksudnya bagaimana?" Thawlah pun menjawab, "Dulu ketika aku punya harta, mereka tidak suka meminta bantuan karena itu tidak memberatkanku. Sekarang ketika aku tidak punya apa-apa, mereka tidak tega merepotkanku. Itulah sebabnya mereka tidak datang." Itu adalah sudut pandang dari seorang sahabat bernama Thawlah. Kadang memang sesuatu yang kita melihat tuh sesuatu tuh dari sisi buruknya. Kita mungkin dari cerita Thawlah ini tuh kita melihat kayak teman-temannya ini tuh seperti tidak tahu diri mungkin ya Ibu ya. Sudah ketika Thawlah memiliki harta, kekayaan dan lain sebagainya selalu datang. Ketika Thawlah dalam keadaan miskin, sudah kehilangan banyak harta, teman-temannya tidak datang. Wajar, memang mungkin kalau semisal kita ada di posisi itu mungkin ya kita berprasangka seperti istrinya ya, merasa bahwa kenapa teman-teman ini itu tidak tulus gitu, malah meninggalkan di saat keluarga Thawlah sedang mengalami kesusahan. Itu adalah hal yang wajar Ibu sebenarnya memiliki prasangka seperti itu. Tapi coba kalau kita melihat dari sudut pandang Thawlah, melihat bahwa sebenarnya teman-teman ini tuh pengertian gitu. Mereka tidak datang karena mereka tahu keadaan saya sedang tidak bisa membantu mereka. Itu alasan mengapa mereka tidak datang. Gitu ya Ibu. Jadi kadang tuh ada sesuatu yang baik dari hal yang mungkin
susah untuk kita lihat gitu. Kita memang cenderung lebih terfokuskan pada sesuatu hal yang buruk gitu. Dan bukan tidak bisa, sulit untuk melihat hal baik dari orang lain atau dari suatu kejadian. Kita sering berkata, dulu waktu sukses teman banyak, sekarang susah semua menghilang. Atau bahkan dulu pas masih alhamdulillah dapat rezeki banyak, keluarga banyak yang datang, banyak yang berkunjung ke rumah. Sekarang kok di keadaan sedang sulit, mungkin kenapa saudara-saudara jarang ada yang datang gitu ya Ibu. Akhirnya kita tuh merasa sakit hati dan kecewa gitu loh terhadap prasangka kita sendiri. Itu kan salah satu wujud dari prasangka yang kita miliki kan. Kita jadi merasa tersakiti gitu Ibu, karena kayak merasa teman-teman sudah tidak peduli, merasa keluarga sudah tidak ada yang memperhatikan gitu. Padahal perasaan-perasaan ini tuh muncul karena apa? Karena kita seuzon, kita berprasangka buruk. Kita tidak mengutamakan husnuzon kita gitu. Dari cerita Tohlah tadi tuh sebuah motivasi yang bagus ya sebenarnya Ibu. Daripada kita melihat dari sisi negatif, Tohlah melihat dari sisi positifnya. Bahwa teman-temannya itu tuh pengertian gitu. Sangat tidak terduga ya sebenarnya sudut pandang dari Tohlah ini. Tapi itu yang mengajarkan Ibu, yang mengajarkan kita bahwa memang untuk hidup dengan tenang, untuk hidup dengan damai, kita tuh tidak harus selalu berburuk sangka. Berburuk sangka yaitu hanya akan membuat perasaan itu tuh berat, hatinya itu tuh merasa kecewa saja. Bahkan para ulama ini tuh sampai mengajarkan suatu kaidah, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. 1000 alasan untuk apa? 1000 alasan untuk tetap berhusnuzon, untuk tetap berbaik sangka. Baik dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat ya Ibu, dengan tetangga. Kalau kita melihat sesuatu yang kita tidak disukai dari saudara kita, mari kita cari dulu. Kita cari alasan untuk kita tuh masih bisa berpikir baik gitu. Kita mencari alasan untuk kita bisa berpikir positif, untuk tidak berprasangka buruk, untuk selalu berprasangka baik. Alhamdulillah jika kita bisa menemukan alasannya. Nah, namun ya sudah, kalau sudah bisa menemukan alasannya ya sudah, kita keep sendiri saja, kita simpan sendiri saja untuk diri kita, tidak usah disebar-sebarkan. Nah, kemudian mungkin selanjutnya kita bisa aja ketemu sama orangnya gitu ya Ibu, sama orang yang mungkin dulu seakrab itu tapi sekarang sudah jarang berinteraksi gitu karena mungkin keadaan seperti Tohlah tadi. Kalau memungkinkan bertemu ya tabayun saja, itu adalah yang paling baik gitu. Tidak perlu ikut menjauh, ya seperti biasa basa-basi saja, menanyakan kabar dan lain-lain, ngobrol ya Ibu. Jangan sampai karena prasangka buruk yang kita miliki ini tuh malah memutuskan tali silaturahmi. Terlepas dari seberapa beratnya hari-hari yang sudah dilewati ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja, tanpa teman-teman, tanpa keluarga yang ada, yang hadir gitu, tetap berhusnuzon saja dan ya lebih baik bersikap seolah-olah ya kita tidak apa-apa itu. Jangan sampai karena hal seperti ini malah menjadi hal yang merusak tali silaturahmi antar keluarga, tetangga, saudara, bahkan teman gitu ya Ibu. Dengan cara ini kita punya alasan untuk tetap mencintai saudara kita dan tidak memberi ruang untuk prasangka buruk itu tuh tetap ada di dalam hati. Banyak perpecahan dalam keluarga dan komunitas bahkan ya Ibu. Dalam masyarakat itu tuh terjadi bukan karena masalah yang besar sebenarnya, tapi itu karena prasangka yang tidak diklarifikasi, yang tidak dijelaskan. Kita tuh terlalu cepat menyimpulkan, padahal setelah tabayun gitu ya Ibu. Coba kalau semisal dengar gosip gitu,
Daripada kita berprasangka buruk langsung menyebar-nyebarkan ke sana kemari, lebih baik ditanyakan saja kepada yang bersangkutan. Ibu, kemarin saya dengar katanya seperti ini, emang benar gitu. Karena untuk apa ya? Untuk lebih daripada kita berburuk sangka, ya nggak, dapat info dari orang lain yang belum tentu itu jelas benar atau tidaknya dan kita menyebarkan ke banyak orang, lebih baik kita tabayun saja dengan yang bersangkutan agar kita tuh juga tahu gitu kejadian sebenarnya itu tuh seperti apa. Nah, karena hati yang sudah terlanjur terluka, proses penyembuhannya itu memang tidak mudah, Ibu. Dari merasa berburuk sangka itu tuh kan menjadi kecewa gitu ya, banyak sakit hati dan lain-lain. Bahkan mungkin kalau sampai udah kecewa itu ketemu aja tuh rasanya berat gitu kan Ibu. Walaupun itu tuh saudara sendiri, walaupun tuh dulu teman yang sangat dekat banget. Tapi ketika sekali dikecewakan itu tuh rasanya sakit. Rasanya kalau ketemu aja tuh nyapa aja tuh ragu gitu ya Ibu. Itu alasan kenapa kita harus berbaik sangka. Agar kalau semisal bertemu ya sudah, tidak ada rasa berat gitu di dalam hati. Nah itulah Ibu, kisah Taulah itu tuh mengajarkan kepada kita suatu pelajaran besar. Belajarlah mencari sudut pandang yang baik. Memang tidak mudah Ibu untuk bisa mencari sudut pandang yang baik. Kalau memang benar-benar mentok banget tidak bisa ditemukan sudut pandang yang baik dari peristiwa tersebut, kejadian tersebut, ya sudah, lebih baik kita berusaha untuk mengikhlaskan kejadian tersebut. Karena tidak baik juga kalau semisal kita harus selalu berprasangka buruk, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Itu hanya akan memberatkan perasaan Ibu. Dan itu juga tidak Allah sukai. Karena apa? Karena itu menjadikan cemas. Itu menjadikan cemas yang akhirnya berujung pada suudzon kepada Allah juga gitu Ibu. Apalagi di zaman sekarang ini tuh kita hidup di masa yang sangat cepat ya. Informasi itu tuh datang tanpa henti. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu juga pasti banyak ya yang sudah punya handphone, udah buka-buka WhatsApp, punya Facebook, Instagram, udah kayak anak remaja gitu ya, udah kayak anak muda gitu. Dan pasti juga kalau di WhatsApp kan masuk-masuk grup keluarga. Sayangnya tidak semua informasi itu tuh benar kadang. Biasanya tuh informasi-informasi yang di-share di grup-grup itu tuh atau yang di-share di Facebook, di Instagram itu kan belum tentu benar ya Ibu. Itu bisa aja hoax, berita palsu. Dan itu tuh banyak sekali fitnah yang tersebar Ibu di sosial media. Entah berita apapun itu tuh memang belum tentu jelas kebenarannya, tapi sudah apa? Sudah banyak menyebar, sudah banyak yang tahu. Dan tanpa kita sadari juga kita sebenarnya ikut menyebarkan gitu. Entah sengaja ataupun tidak. Itu artinya apa? Itu artinya tuh kita menyebarkan kembali rasa seuzan gitu. Dari berita-berita tersebut, orang-orang tuh jadi berburuk sangka kadang biasanya dengan berita-berita yang tidak baik gitu. Padahal itu belum tentu benar. Padahal itu mungkin hanya penggiring opini saja, tapi kita sudah terlanjur percaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu kan Ibu. Padahal, nah peristiwa ini juga sebenarnya pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika ada hoaks, ketika ada berita palsu mengenai Aisyah, ada satu fitnah besar yang menimpa Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah ini tuh luar biasa kejamnya ya Ibu, kebohongan yang sangat besar. Dan kebohongan yang menyebarkan berita itu justru bukan hanya orang munafik, tapi di situ juga ada sebagian orang beriman yang menyebarkan berita tersebut. Beritanya apa sih? Maaf ya Ibu, pada saat itu Aisyah diberitakan pada orang-orang itu tuh berselingkuh dengan salah satu sahabat. Itu tuduhan dan fitnah yang bukan main dosanya ya Ibu. Apalagi itu sampai disebarkan di banyak orang. Dan ditegaskan sebenarnya dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah dari golongan kalian sendiri. Sebenarnya yang menyebarkan berita bohong
itu ya dari kita. Bahkan dari cerita Aisyah ini, salah satu orang yang menyebarkan ya, bukan yang memunculkan isu itu ya Ibu, tapi yang menyebarkan itu tuh salah satunya adalah orang yang beriman. Itu alasan kenapa orang-orang ini tuh percaya gitu loh pada zaman itu. Berita ini tuh ketika kita dengar dari teman sendiri itu pasti kita lebih percaya nggak sih Ibu, daripada misal dari orang yang kita tuh kurang dekat sama orang itu. Dari orang yang kita percaya, dari orang yang menurut kita baik, kita menyebarkan. Lalu kita cerita ke teman, temannya cerita ke temannya lagi, dan begitu seterusnya. Karena pada saat itu banyak orang beriman yang ikut menyebarkan kejadian fitnah ini, kejadian palsu ini, akhirnya berita Aisyah ini seolah-olah itu tuh benar. Padahal belum tentu gitu. Apa yang diberitakan tuh belum tentu, apa yang disebarkan itu tuh belum tentu. Kalau berita itu tuh pada saat itu mungkin hanya bersumber dari orang munafik, orang beriman yang lain mungkin tidak akan percaya. Tapi karena ada satu orang beriman yang kecolongan gitu, ikut menyebarkan tanpa tabayun, dari situ tuh jadi menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Jadi istilahnya itu tuh viral gitu pada saat itu di kalangan-kalangan orang beriman. Dalam istilah hadis disebut mutawatir, viral pada saat itu. Jadi mutawatir itu kan diriwayatkan dari banyak jalur dalam hadis. Nah, dalam bahasa zaman sekarang ini tuh ya disebutnya kan viral. Jadi banyak yang memberitakannya di media sosial, atau bahkan kalau misal ada berita terbaru gitu ya Ibu di Facebook, ketemu sama tetangga langsung, tahu nggak yang kemarin viral gitu kan. Jadi itu muncul prasangka-prasangka buruk dari situ Ibu. Padahal ya itu berita viral tersebut tuh belum tentu benar. Ada berita yang ini selingkuh dengan itu, ya enggak? Nah banyak kan Ibu berita-berita yang sebenarnya tuh belum tentu itu benar gitu. Tapi kita udah terlanjur ngobrol gitu sama tetangga sebelahnya. Ketemu di pasar langsung. Harus banget hot news, berita terbaru gitu ya Ibu. Itu hal kecil sebenarnya. Membicarakan orang di media sosial ya Ibu, itu sebenarnya hal kecil. Tapi itu adalah bibit-bibit dari husnuzon, seuzon, berprasangka buruk gitu. Walaupun itu mungkin kayak ya kan cuma kita aja, tapi itu ada nggak di sini? Di sini ada kan? Di dalam hati itu ada. Itu yang menyebabkan apa ya? Itu yang menjadi menggoyahkan iman kita juga sebenarnya, karena kita percaya terhadap sesuatu yang belum tentu. Bahkan itu juga bisa merugikan orang lain ketika berita itu disebar, yang kena dampaknya pasti orang yang bersangkutan, yang bahkan mungkin orang bersangkutan ini pun belum tentu merasa melakukan hal tersebut gitu ya Ibu. Nah, dari cerita Aisyah yang dirumorkan melakukan hal tersebut gitu ya Ibu, ada seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari yang hampir tidak bisa menolak untuk tidak mempercayai berita itu. Saking viralnya pada masa itu, sampai sahabat aja tuh hampir percaya seorang Abu Ayyub. Beliau pada saat itu akhirnya pulang ke rumah, terus langsung tanya pada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau sudah mendengar berita tentang Aisyah dan Safwan?" Jadi Safwan itu adalah sahabat yang dituduh melakukan hal tersebut dengan Aisyah. Istrinya menjawab, "Sudah, memangnya kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Kasihan ya Rasulullah, tidak pernah terbayang Aisyah bisa seperti itu." Dari kata-kata seperti ini kan menunjukkan bahwa secara tidak langsung ya Ibu, Abu Ayyub tuh seakan-akan jadi sedikit percaya. Jadi kayak istrinya yang mendengar itu tuh sebenarnya kaget. Ia sadar bahwa suaminya itu tuh hampir terpengaruh sama berita di luar sana gitu. Istrinya tuh langsung berkata, "Wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mengatakan aku berselingkuh?" Nah, kaget dong. Abu Ayyub tiba-tiba istrinya ngomong kayak gitu kan kaget.
Abu Ayyub langsung berkata, "Astaghfirullahalazim. Tidak mungkin aku percaya. Engkau perempuan yang baik, perempuan yang beriman, menjaga kehormatan dan mencintaiku. Tidak mungkin engkau melakukan dosa seperti itu." Abu Ayyub speechless gitu. Speechless itu tuh kayak gak nyangka banget tiba-tiba ditanyain kayak gitu sama istrinya. Istrinya tersenyum lalu berkata lagi, "Kalau ada orang yang mengatakan engkau selingkuh, bagaimana perasaanku?" Abu Ayyub menjawab, "Nauzubillah, aku laki-laki yang takut kepada Allah. Tidak mungkin aku melakukan perbuatan itu." Lalu istrinya berkata dengan penuh hikmah, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih solihah dariku. Jika menurutmu aku saja tidak mungkin melakukan perbuatan itu, apalagi seorang Aisyah. Dan sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh darimu. Jika menurutmu engkau saja tidak mungkin melakukan perbuatan itu, apalagi sahabat Rasulullah Sofwan." Inilah husnuzon yang luar biasa. Cara berbaik sangka yang sangat cerdas sebenarnya Ibu dari istri Abu Ayyub ini. Membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Kalau dosa itu dituduhkan kepada kita, apakah kita merasa layak? Kalau kita merasa tidak layak, maka orang yang lebih salih dari kita belum tentu melakukannya gitu loh Ibu. Carilah kelebihan saudara kita. Memang mungkin kita belum bisa memastikan apakah beliau ini itu tuh lebih soleh, apakah lebih baik. Tapi carilah kebaikan dari saudara-saudara kita. Mungkin dia lebih rajin ibadah, mungkin dia lebih sering ke masjid, mungkin dia lebih bisa menjaga kehormatan diri, mungkin baca Al-Qur'annya lebih baik, mungkin dia tidak pernah menggibah, mungkin dia tidak pernah berkata yang tidak-tidak gitu ya Ibu. Sampai carilah kebaikan dari saudara-saudara kita yang sampai kita tuh menyimpulkan kalau saya saja tidak mungkin apalagi dia gitu. Bayangkan jika ibu kita sekalian berada di posisi seperti itu. Mungkin tidak terima ya. Ada hal yang ada rumor, ada berita yang menyebar tentang kita gitu. Rasanya bagaimana? Terlepas dari itu benar atau salahnya pasti tidak enak kan? Rasanya kenapa orang-orang bisa tahu? Atau mungkin kok ada berita seperti ini tentang saya? Rasanya tidak suka. Nah itu yang menjadikan kita seharusnya itu bisa bercermin gitu Ibu. Kalau kita saja tidak mau ada berita yang baik, yang buruk mengenai kita itu tuh menyebar, maka jangan menyebar berita buruk dari orang lain. Itu cara Itu cara kita menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga kehormatan orang lain. Terlepas dari benar atau tidaknya berita itu, jika itu berita buruk maka sudah cukup sampai di sini saja. Kalau Ibu sudah terlanjur mengetahui, maka biarkanlah berita itu ya udah berhenti di Ibu saja. Tidak harus diceritakan kepada orang lain lagi. Nanti ketemu tetangga sebelah langsung, yaitu kayak tadi, tahu nggak Ibu itu ternyata kemarin gini gitu. Nggak usah Ibu. Jadi kayak itu akan memunculkan itu akan memunculkan prasangka buruk lagi kan. Seharusnya kalau semisal nih saya tahu ternyata teman saya apa gitu ya, kalau saya tidak cerita ke teman saya mungkin ya udah itu hanya akan berhenti di saya. Kalau saya cerita ke teman saya, nanti teman saya cerita ke temannya lagi, nanti temennya cerita ke saya. Ujung-ujungnya ya itu akan menyebar gitu loh Ibu. Prasangka buruk itu akan menyebar. Dan tidak enak kan sebenarnya kalau semisal kita coba bayangkan berada di posisi orang yang yang sedang diomongin gitu, yang punya berita-berita kayak gitu, kayak rasanya gak enak kan Ibu. Walaupun kalaupun itu berita tidak benar, bagaimana orang itu menjelaskan kepada semua orang bahwa itu berita tidak benar, pasti akan sulit gitu. Jadi daripada menimbulkan fitnah, mending kita cukup diam, terima saja, dan sudah cukup untuk diri sendiri gitu. Pernah Rasulullah SAW itu tuh Rasulullah tuh mengajarkan
suatu cara untuk kita tetap bisa berhusnuzon. Ada cerita tentang Rasulullah itu tuh suatu malam beliau itu tuh sedang iktikaf di masjid dan dikunjungi oleh Sofiyah radhiyallahu anha, istri beliau. Sofiyah adalah istri beliau yang membawakan makanan. Ketika malam sudah larut, Nabi mengantarkan Sofiyah pulang. Di tengah jalan yang agak remang-remang gitu, mereka berpapasan dengan dua orang sahabat. Posisinya pada saat itu adalah Rasulullah dengan Sofiyah itu tuh berpegangan tangan. Dan kebetulan Sofiyah memakai cadar. Jadi orang yang melihat mungkin tidak tahu ya siapa perempuan yang sedang jalan bersama Rasulullah. Nah, pada saat itu kebetulan Rasulullah berpapasan dengan dua orang sahabat. Melihat Nabi berjalan berdua dengan seorang perempuan bercadar, para sahabat itu tuh memilih untuk menghindar. Tapi Nabi memanggil mereka kembali. Mereka memanggil dua orang sahabat itu dan berkata, "Tenang, ini adalah Sofiyah istriku." Gitu. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau." Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan itu mengalir dalam darah manusia." Yang artinya saat ini mungkin tidak ada prasangka saat itu, tapi setan akan menunggu waktu, Ibu, untuk bisa membisik-bisikkan prasangka buruk. Nah, dari suatu yang tidak jelas bisa muncul bisikan, "Oh, pantesan." Gitu. Jadi Nabi itu tuh mengajarkan jika ada keraguan tuh jangan dibiarkan menggantung. Kan kalau semisal nih, kalau posisi itu Nabi tidak langsung memanggil dua sahabatnya lagi, bisa saja itu sahabatnya mungkin akan berprasangka yang tidak gitu, walaupun mungkin saat itu belum. Tapi suatu saat prasangka buruk itu tuh pasti akan muncul. Itu alasan mengapa Rasulullah langsung memanggil dan langsung klarifikasi gitu. Ini saya bersama istri saya gitu, tidak bersama dengan wanita yang bukan mahram, sedang bersama dengan Sofiyah istri saya. Itu alasan kenapa tabayun itu tuh sangat diperlukan untuk memperjelas, untuk memperkecil sebuah prasangka yang tidak baik. Jangan sampai suatu prasangka itu tuh disimpan dan dijadikan bahan untuk prasangka yang lain gitu, Ibu. Berburuk sangka itu tuh terjadi karena apa? Karena potongan-potongan informasi yang tidak utuh. Dua hal yang setengah-setengah tapi disatukan. Akhirnya tampak utuh padahal itu seuzon, itu adalah prasangka buruk. Maka husnuzon itu adalah cara menjaga ukhuwah. Jangan sampai kita merasa tidak nyaman terhadap saudara kita lalu membenarkan suatu informasi hanya dengan prasangka. Apalagi kemudian dibicarakan ke suami ya Ibu, ke anak, terus chat-chat di grup langsung, atau bahkan mungkin langsung menyebarkan banyak informasi ke banyak sosial media yang lain gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Yang awalnya tuh rahasia, itu malah menjadi konsumsi umum, malah menjadi hal yang semua orang itu tuh bisa tahu gitu, Ibu. Semua itu tuh sering bermula dari suatu hal kecil yang tidak diselesaikan sejak awal kita tahu, dibiarkan menggantung, mengganjal hingga akhirnya meledak menjadi fitnah yang besar. Contohnya itu dari potongan-potongan cerita yang kecil aja. Tiba-tiba mungkin lagi ngobrol, terus ibu yang satu bilang, "Kemarin saya tahu informasi ini." Terus muncullah itu, "Oh, pantesan. Kemarin juga iya. Kemarin tuh ibu ini gini sama ini," gitu. Itu kan potongan-potongan cerita kan, Ibu. Sesuatu yang tidak lengkap tapi kayak disatukan, disambung-sambungkan gitu. Padahal ya belum tentu ada gitu loh kebenarannya. Walaupun itu manusiawi tapi sebaiknya dihindari karena itu akan menghancurkan sebuah tali silaturahmi gitu loh, Ibu. Jadinya tuh kalau semisal kita tahu gosip tentang ibu ini tuh rasanya kalau misal mau ngobrol lagi sama ibunya tuh kayak rasanya mungkin agak gimana gitu kan, kita tahu tentang sesuatu dari beliau ini gitu kan. Itu tuh
malah menjadi hal yang tidak baik gitu. Berburuk sangka itu tuh akan memutus tali silaturahmi. Itu juga inilah pentingnya husnuzon dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Seringkali gosip itu tuh bermula dari kalimat kayaknya, terus katanya tuh ya, atau pantesan. Nah, kalimat seperti ini tuh kalau dibiarkan terus ya Ibu, sering dibicarakan terus-menerus mengenai keburukan orang lain, itu tuh akan merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, bahkan memecah keluarga dan juga tali silaturahmi. Maka sebelum kita bercerita kepada suami, kepada tetangga, atau ke grup ibu-ibu, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Sudah jelaskah kebenarannya atau belum mengenai informasi ini? Kalau itu tentang saya, kira-kira saya mau nggak sih informasi itu tuh diketahui sama banyak orang? Kalau apakah jika ini dan cerita ini tuh apakah hanya bisa mendatangkan maslahat atau malah memberikan mudarat bagi semua orang itu, bagi diri sendiri atau bahkan bagi grup WA ibu-ibu itu. Jadi direnungkan kembali gitu mengenai berbagai cerita-cerita, apapun itu ceritanya Ibu, apalagi tentang cerita yang kurang baik gitu. Mari refleksikan kembali kepada diri sendiri, jika itu menyangkut kepada diri kita masing-masing, apakah kita rela hal itu tuh diketahui oleh banyak orang? Jelas mungkin tidak ya Ibu, apalagi jika itu adalah berita yang buruk. Maka ya sudah, cukupkan di ibu-ibu saja. Nah, husnuzon adalah cara kita itu menjaga hati, menjaga lisan, menjaga persaudaraan juga. Jangan sampai kita menyimpan rasa tidak nyaman di hati, lalu mengaminkannya dengan prasangka dan akhirnya menyebarkannya sebagai cerita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari prasangka buruk, menjaga lisan kita dari fitnah, dan menjadikan kita ibu-ibu yang menyejukkan, bukan yang menyebarkan keresahan. Akhir kata, semoga materi singkat yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat ya Ibu. Semoga setelah mendengarkan mengenai prasangka buruk ini, ibu-ibu jadi lebih berhati-hati lagi gitu untuk menyampaikan berbagai informasi ke grup WA, ke tetangga dengan ngobrol di pagi-pagi, di pasar, mungkin ya lebih berhati-hati kembali mengenai informasi-informasi yang telah diterima. Untuk apa? Untuk memperkecil prasangka buruk yang jelas itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu, selamat malam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.